Mbak, Alhamdulillah. saya mau tanya ini kok Mbak Rahma ini kan dari Abu Dhabi, terus kemudian ke Tuban, terus kok yang ikut mewakili sebagai tim gitu ya. Nah, yang mendasari itu apa kira-kira? Merasa penasaran dan ingin Mm-mm. mencoba. Mm-mm. Mm-mm. Karena selain penelitian, saya Mm-mm. memang dari dulu suka baca-baca tentang ensiklopedia dan lain sebagainya. Mm-mm. Nah, dari proyek kali ini Mm-mm. saya merasa, wah kayaknya seru nih kalau ikut. Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya saya Mm-mm. tanya deh ke ayah ke bunda, boleh Mm-mm. nggak kalau misalnya kakak ikut ini? Terus ayah sama Mm-mm. bunda, oh boleh dong, dicoba Boleh. aja, gak ada salahnya nyoba. Mengamati, mencermati begitu Iya, anak-anak yang memang punya kemampuan di bidang iya, itu nggih, begitu ya. Mungkin iya. bisa diceritakan, Us. Ya, jadi awalnya kan pasti ada info dulu ya, Bu ya. Mm-mm. Ada info lomba di sini gitu. Jadi Mm-mm. waktu itu saya mendapatkan info itu sekitar bulan Agustus apa September. Iya. Ya, itu info itu terus pelaksanaan lombanya itu Desember. Mm-mm. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan. Tapi kalau untuk Mm. KTI dengan Mm-mm. waktu 2 atau 3 bulan itu sebenarnya kayak kurang gitu. Kalau untuk Mm-mm. penelitian, Iya. riset seperti itu. Terus karena dari Bapak Kepala Madrasah Mm-mm. menghendakinya Ustazah, Kak Teguh ya. dari Ustadz Teguh menghendakinya ini yang adik kelas saja, yang kakak kelas kan sudah kemarin, Yang seperti itu. cangkang Yang cangkang rajungan, rajungan, Masya nggih. Allah. Yang cangkang rajungan itu sudah kemarin. Terus Nggih, baik Tat, berarti dari kelas 10 nggih, nggih. Us gitu. Mm-mm. Terus ya sudah, saya karena satu tim itu kurang lebih 4 anak, Nggih. jadi saya optimalkan mengajak 4 siswa yang berpotensi Mm-mm. dan mau, istilahnya mau dalam hal Mm-mm. apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bersama dalam program On Mix Studio Kemenak Tuban dengan tema mengulik efektivitas kulit siwalan untuk menyerap ion logam berat di limbah pewarnaan batik tulis. Nah, menarik ini. Bersama saya Ledia Mariati. Sebelumnya kami ucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Fairuz Sukma Nur Rahmah, Ananda Alivia Reza Nur Fajriyah, Ananda Hafiza Nadia Agila Putri, dan Ananda Davina Mahardian Aziatus Syifa. Ini perempuan semua ini ya. Mereka adalah santriwati MA Sains Bina Insan Kamil Tuban, peraih medali emas dalam ajang KTI Internasional begitu ya oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kabupaten Tuban dikenal dengan batik tulisnya. Di balik karya tulis yang indah tersebut pasti ada limbah begitu ya. Patut kita acungi jempol beberapa siswa dari MA Insan Kamil Tuban berhasil mengubah kulit siwalan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan sudah hadir di tengah kita Ustadzah pendamping Ustadzah Persitarini Ayu Rahmawati. Beliau seorang sarjana matematika begitu, dan perwakilan siswa yang diwakili oleh Ananda Fairuz Sukma Nur Rahmah kelas 10. Apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah. Sehat? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Sehat. Rahma, apa Alhamdulillah. kabar? Aduh, menyenangkan sekali. Asli mana Mbak Rahma? Asli Tuban. Tuban mana Mbak Rahma? Tuban Al-Falah. Perlu diketahui ya Mbak Rahma ini dari Abu Dhabi begitu ya, MTS-nya, sekolah SMP-nya menengah pertamanya. Iya. Tinggalnya Tinggalnya. di Abu Iya. Dhabi. Untuk pendidikan tetap Indonesia. Tetap Indonesia. Berapa tahun di sana? Kurang lebih 3 tahun. Ikut ayah tugas begitu ya. Iya. Siap kembali ke tanah air menghasilkan sesuatu, Masya Allah luar biasa. Mbak, saya mau tanya ini kok Mbak Rahma ini kan dari Abu Dhabi, terus kemudian ke Tuban, terus kok yang ikut mewakili sebagai tim gitu ya. Nah, yang mendasari itu apa kira-kira? Kalau awalnya sendiri karena ditawari sama Ustadz Ayu.
Terus setelah itu Luar biasa memang Ustazah Ayu ya. iya. Terus setelah itu saya merasa penasaran dan ingin mencoba. Karena selain penelitian, saya memang dari dulu suka baca-baca tentang ensiklopedia dan lain sebagainya. Nah, dari proyek kali ini saya merasa wah kayaknya seru nih kalau ikut. Akhirnya saya tanya deh ke ayah ke bunda, boleh nggak kalau misalnya kakak ikut ini? Terus ayah sama bunda, oh boleh dong, Boleh. dicoba aja, nggak ada salahnya coba. Terus yang mencarikan tim juga Ustazah juga ini. Iya, Iya ya, mestinya Ustazah ini sudah mengamati, mencermati begitu anak-anak yang memang punya kemampuan di bidang itu begitu ya. Mungkin bisa diceritakan, Us. Ya, jadi awalnya kan pasti ada info dulu ya, Bu ya. Ada info lomba di sini gitu. Jadi waktu itu saya mendapatkan info itu sekitar bulan Agustus apa September. Ya, itu info itu terus pelaksanaan lombanya itu Desember. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan. Tapi kalau untuk KTI dengan waktu 2 atau 3 bulan itu sebenarnya kayak kurang gitu. Kalau untuk penelitian, riset seperti itu. Terus karena dari Bapak Kepala Madrasah menghendakinya Ustazah Pak Teguh ya. dari Ustadz Teguh menghendakinya ini yang adik kelas saja, yang kakak kelas kan sudah kemarin. Yang seperti cangkang itu. rajungan. Yang cangkang rajungan, Masya nggih. Allah. Yang cangkang rajungan itu sudah kemarin. Terus baik Tat berarti dari kelas 10 nggih Us gitu. Terus ya sudah saya karena satu tim itu kurang lebih 4 orang, 4 anak. Jadi saya optimalkan mengajak 4 siswa yang berpotensi dan mau, istilahnya mau dalam hal apapun, mau untuk katakanlah menyusul mungkin pembelajarannya, mau belajar lagi, itu. Berarti ini yang ikut merupakan adik kelas dari kemarin yang juara cangkang rajungan itu ya, betul luar biasa. sekali. Jadi ada regenerasi begitu ya, tidak satu orang, tidak kelompok yang itu saja. Oke. Kemudian syarat mengikuti kegiatan ini sendiri itu apa, Us? Kalau syarat tidak ada syarat khusus atau signifikan sih Bu. Semua boleh mengikuti, bahkan umum pun bisa seperti itu. Tidak harus dari MA terus ini enggak ya? Betul, enggak ada. Jadi semua bisa mengikuti seperti itu. Kalau syarat enggak ada yang syarat yang khusus. Nah, ini yang menarik ini. Kemudian proses kulit siwalan bisa diubah menjadi karbon dot itu bagaimana sih? Kalau untuk proses pembuatan karbon dotnya sendiri, awalnya kita kan ngira siwalan itu cuma dimanfaatkan buahnya, sementara kulitnya untuk dibuang dawet. sia-sia. Kalau boleh dia untuk dawet enak. Kulitnya dibuang sia-sia, padahal siwalan itu salah satu ikon dari Tuban. Akhirnya kita mencoba buat memanfaatkan kulit siwalan ini. Mula-mula kita mulai dari pemilahan kulit. Jadi diambil kulit yang masih bagus, masih fresh dan belum ada mold di situ. Berarti harus bagus ya. Kulit yang itu ada batasnya berapa jam gitu mungkin? Kalau untuk jam mungkin belum sampai ya, mungkin 1 hari. Satu hari itu masih bagus ya. Karena berarti warnanya belum mulai layu. berubah. Monggo dilanjut lagi terus. Setelah itu kita pisahkan dari fiber dan juga shellnya. Setelah itu kita potong-potong dan dicuci bersih. Setelah dicuci bersih kita keringkan dan di blender, tapi tanpa menggunakan air. Blendernya gimana ini modelnya? Blender jus itu? Bisa, tapi bisa. kemarin kita pakai chopper. Setelah itu kita tambahin aquades dan di oven sampai dia jadi kering. Di ovennya pakai apa, Dik? Pakai oven. Pakai oven kue biasa, pakai oven gitu ya. Berarti mungkin kalau ini mau dikembangkan ke arah yang lebih besar itu bisa sebenarnya gitu ya, pakai oven yang gede, sekelas apa pabrik gitu ya. Iya, bisa insyaallah. Terus monggo dilanjut lagi. Setelah itu kita ada proses penghalusan kembali supaya dia bisa jadi serbuk gitu. Nah, kalau carbon dots kita sendiri ini kan ini dalam sudah jadi bentuk cairan ya, dalam bentuk liquid. Nah, itu kita buat dia jadi solution by mixing it with aquades. Jadi kita campur lagi sama aquades. Nah, harus aquades ya. Iya. Setelah itu baru kita campurkan dawet. campurkan ke air limbahnya ini. Terus ini kok ada 3 jenis ini ya?
Bisa Yang dijelaskan mungkin? Kalau untuk yang warnanya coklat itu adalah produk kita, Carbon Dots. Dan yang warna hijau, ada 2 hijau di sampingnya, itu adalah wastewater-nya. Jadi dia air limbah dari pembuatan batik itu, pewarnaan batik. Oh, ini limbahnya. Iya. Terus yang tengah? Before and after dia. Oh, nanti jadi yang tengah itu Iya. gitu ya? Jadi ada sebelum dan sesudah. Atau Sesudahnya mungkin dijelaskan lagi. Tadi mungkin belum selesai ya prosesnya itu, nggih, Mbak. untuk prosesnya Sudah sampai selesai sini ya. saja. Oh, setelah jadi yang coklat itu ya. Iya, Nah, kemudian dicampur begitu. dicampur Biar tidak bahaya gitu ya. Jadi bisa dibuang ke sungai. ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi sebelum terjadi di pembuangan akhir itu diolah dulu dengan dot itu tadi. Lah dot sendiri ini apa sih nanti yang saya tahu dot itu untuk susu itu ya. Panganan tok iki lesu soalnya. Nggih. Kalau produk kita ini sebenarnya namanya Carbon Dots. Hmm. Nah, Carbon Dots itu salah satu inovasi dari kimia hijau, yang mana dia merupakan nanomaterial teknologi yang dibuat dari bahan-bahan organik. Jadi karena kebetulan banget kulit siwalan kan termasuk bahan organik yang tidak terpakai, jadi bisa dimanfaatkan untuk menjadi Carbon Dots ini. Oke. Terus ini kira-kira Ustazah sudah ditawarkan, ini kan produk bagus sekali begitu ya. Apakah sudah ditawarkan ke pengrajin-pengrajin batik yang ada di Tuban atau disosialisasikan dulu mungkin di dinas-dinas, mungkin dalam hal ini dinas industri mungkin ya, bahwa Insan Kamil punya penelitian ini, nanti kan itu bisa berkembang begitu. Sampai sejauh mana ini kira-kira? Belum sampai ya? ke sana, Bu. Ya, belum. harus disampaikan Us nanti. Iya. Jadi biar limbah itu sudah terurai, sudah menjadi nggak membahayakan untuk lingkungan sekitar, dan penemunya luar biasa dari siswa Aliyah ini ya. Masya Allah, seneng. Berarti Carbon Dot itu yang coklat itu ya. Betul. Terus pikiran saya gula aren ya Allah. Gula aren digawat. Terus manfaatnya sendiri dari dot itu apa? Carbon Dots sendiri itu untuk mengangkat logam berat. Nah, kalau untuk punya kita ini kita spesifikasikan untuk kromium kemarin. Karena di air limbah batik ada 2 yang paling berbahaya. Yang pertama itu kromium dan yang kedua itu copper. Nah, kalau Carbon Dots kita ini dispesifikasikan untuk kromium, yang mana dia bisa mengurangi level ion logam beratnya sampai di poin 0.010. Masya Allah, lama nggak sekolah. Lanjut deh. Kemarin kan sebenarnya kalau diteliti lagi, jadi di air ini karena ada kandungan lilinnya juga, jadi kalau misalnya dibuang ke sungai, nanti kalau kena biota-biota yang ada di sungai itu bakal berbahaya, apalagi buat ikan-ikan. Ya, karena kalau lilinnya masuk ke dalam insang cuma dalam waktu beberapa jam, karena kemarin kita sempat melakukan penelitian secara fisik dan fisiknya juga, itu ikannya langsung mati. Oh, jam Kurang ya lebih- hitungannya ya. Iya, bahkan nggak sampai jam, kemarin 40 menit Masya ikannya Allah. mati. Tapi setelah kita campurkan dengan Carbon Dots, alhamdulillah ikannya kemarin survive. Jadi ikannya bertahan. Oh, berinding saya, keren banget. Karena setelah dicampurkan Carbon Dots itu lilinya terangkat. Terus akhirnya bisa diambil begitu ya, dipisah, diambil. Kemudian yang ikut dari kegiatan ini itu dari mana saja dan ada berapa banyak tim itu? Kalau kemarin kurang lebih ada 18 negara. Oh, internasional berarti ini ya, 18 luar negara. biasa. Kurang lebih sekitar 300-an tim. 300 ya, 300-an. 300 tim, Masya Allah. Dan luar biasa Tuban meraih medali emasnya ya, Masya Allah. Kemarin rajungan, sekarang siwalan, ya Allah senengnya. Kapan-kapan dibuat kosmetik gitu ya, biar ada kosmetik murah ya. Terus setelah menang ini kira-kira apa yang akan dilakukan ini? Mungkin kita mau nge-improve produknya dulu, karena mungkin kemarin ada beberapa tes yang belum sempat kita lakukan untuk membuktikan kalau Carbon Dots ini benar-benar layak gitu untuk dipasarkan. Setelah itu kita mungkin mau coba yang lain.
apa? Ini karena keterbatasan tempat. Jadi yang juara itu 4 orang yang bisa kita wawancara cuma perwakilan 1 sama ustadzah pendamping begitu ya. Next kita yang lain. Dari ustadzah sendiri mungkin ada tambahan. Kalau ada tambahan, sepertinya kalau untuk tindak lanjut ke depannya sama dengan yang disampaikan Vira, sama lebih ke kalau limbah itu ternyata nggak hanya limbah, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat, tapi juga untuk limbah gitu. Kayak dari limbah untuk limbah dan nanti ke limbah gitu. Insya Allah nggaknya pegadaian ya. Ya, jadi kayak kami dari limbah siwalan juga bisa untuk limbah batik seperti itu. Karena kemarin kami saat mengambil sampel untuk sampel batiknya sendiri, memang kami melihat sendiri kan di situ beberapa orang yang memang memproduksi batik ya Bu ya. Jadi beberapa orang memang langsung membuang batiknya itu di saluran air kayak selokan gitu. Jadi memang benar-benar di perumahan warga yang nanti akan bermuara ke sungai atau mungkin ke danau atau dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ternyata setelah kami teliti memang sebelumnya kami literasi dulu akan hal itu. Nah, ternyata di Tuban itu banyak siwalan, di Tuban itu banyak juga yang memproduksi batik. Jadi kita sinkronkan, kami berani untuk mengambil ide ini gitu. Nah, kemarin memang benar-benar wah ternyata membuangnya memang kalau produksi rumahan memang belum ada pembuangan khusus gitu. Jadi memang masih di tempat selokan air yang bisa digunakan untuk beberapa warga gitu. Nah, kalau harapannya tadi sama seperti Vira dan tetap untuk yang lainnya tetap semangat dan ini sih harus lebih berinovasi. Iya. Gitu. Media sudah tahu belum ini? Kemarin media, sudah sempat diliput nggak sama media-media tentang kalau ini? Kalau kemarin kami sudah di radio yang radio ya, yang media-media tulis belum? Mudah-mudahan setelah ini nanti mereka semakin tahu begitu ya bahwa di Kabupaten Tuban sudah ada siswa aliyah yang bisa memanfaatkan limbah menjadi limbah yang berguna, yang tidak membahayakan begitu. Luar biasa. Kesan-kesannya Dek sebelum diakhiri Dek. Kesan-kesannya KTI itu seru. Mantap. Ada lagi? Mungkin kalau untuk cerita beberapa diri kita kan sempat meltdown juga karena ganti beberapa judul. Iya. Bukan hanya judul, sudah action juga. Betul. Boleh tahu nih judul sebelum ini apa? Jadi awalnya kita mulai di Oktober. Oktober pertama kita bikin makanan seafood untuk anak autis. Tapi ternyata emang pantangannya itu lumayan susah karena anak autis mulai dari tempat makannya pun itu juga sudah diatur, nggak bisa sembarangan. Akhirnya kita ganti judul untuk stunting. Karena waktu itu lagi marak-maraknya stunting. Iya. Di stunting juga ternyata nggak semudah kita sempat bicara dan dapat jawaban kalau gini. Stunting itu kalau mulai harus 6-7 bulan sebelumnya. Sementara waktu kita itu mepet banget. Bahkan kayaknya waktu itu tinggal 1 bulanan, sekitar 1 bulanan. Nah, karena itu akhirnya kita ganti lagi. Yang ini. Iya, kita baru tapi menurut kami yang paling oke yang ini memang karena kalau stunting dan apa tadi sebelumnya? Untuk autis. Itu kayaknya sudah ditangani oleh dinas-dinas deh. Jadi kalau ini memang perlu pemikiran, perlu temuan baru dan sebelumnya memang belum pernah ada kayaknya. Luar biasa siwalannya, isinya enak dimakan, kulitnya bisa untuk mengurai limbah sehingga tidak membahayakan. Ustazah mungkin ada tambahan? Kalau kesan-pesan sama sih, KTI itu memang seru banget. Ya. Karena selain jadi pengen belajar. Karena selain santrinya yang belajar, saya pribadi juga belajarnya lebih. Selain untuk mengajar, mempersiapkan pembelajaran gitu ya Bu, saya juga harus belajar tentang bagaimana carbon dots, bagaimana ini nanti prosesnya, kalau gagal bagaimana, seperti itu. Ustazah Ayu ini asli mana sih? Saya asli Plumpang. Oh, Plumpang, asli Tuban ya. Masya Allah, putra daerah. Luar biasa. Ada yang perlu ditambahkan lagi mungkin?
Mungkin sudah. Sudah? Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih dulur-dulur Onmik Studio Kemenak Tuban yang berbahagia. Semoga sharing ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat dan membuat siswa-siswi yang lain lebih bersemangat untuk menuju madrasah mandiri berprestasi. Usai sudah pertemuan kita hari ini, kita akhiri dengan pantun tentunya. Naik turun bukit ke Kota Baruga membeli tomat, adik cantik. Semoga menjadi peneliti-peneliti muslim yang bermanfaat bagi umat. Amin. Jangan kupat campur lantoro menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.